Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santrilogi dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama saya Nurul Hafizah selaku host di podcast Santrilogi. Para sahabat dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini tentu saja kita akan berbincang ringan tapi tidak murahan dengan narasumber-narasumber kita yang tentunya akan menjawab berbagai macam pertanyaan yang ada di kepala sahabat-sahabat seputar dengan kemasyarakatan yang ada di Indonesia, mungkin terkhusus di Maluku Utara. Nah, sahabat Santrilogi, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang pimpinan, yaitu Kiai Haji Amar Manaf. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Maluku Utara sekaligus sebagai Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Wilayah Maluku Utara. Nah, untuk itu kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Kanwil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sehat Pak Kanwil ya? Alhamdulillah sehat selalu. Iya, kalau mau mengurus umat memang jasmaninya harus sehat dulu. Ya, itu penting. Iya. Jadi selain otak yang cerdas, memang jasmani perlu. Ya, untuk mengurus masyarakat di sekitar kita. Iya. Oke, Pak Kanwil di sini di Santrilogi ini kan hadir sebagai kepala kantor yang baru dilantik beberapa bulan lalu. Kemudian sebagai Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama yang baru terpilih ya. Iya. Betul sekali. Jadi mungkin pertama-tama nih saya akan bertanya selaku Kanwil dulu ya, baru masuk kepada sebagai Ketua Tanfiziyah. Siap. Baik, Pak Kanwil nih, ini sering saya tanyakan kepada para pimpinan-pimpinan yang baru menjabat, kemudian baru terpilih dan sebagainya. Sebenarnya mungkin sekilas ya, motivasi Pak Kanwil atau mungkin alasan akhirnya memilih untuk menjadi pimpinan. Mungkin orang-orang pengen tahu nih kenapa akhirnya Pak Kanwil tuh mau nih buat jadi pimpinan di Kementerian Agama. Silakan Pak Kanwil. Baik. Saya pada saatnya memutuskan untuk ikut proses menjadi Kakanwil Kementerian Agama Maluku Utara. Ada beberapa alasan yang mendasar. Yang pertama, bahwa menjadi seorang Kakanwil itu adalah hak setiap ASN. Sepanjang memenuhi kriteria dan ikut proses dalam rangka untuk pengembangan karir selaku ASN. Dan alhamdulillah proses itu saya jalani dan kemudian oleh Jakarta memutuskan dan menetapkan saya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Maluku Utara. Yang kedua, target saya ingin jadi Kepala Kantor Wilayah itu adalah bagaimana upaya serius untuk mendorong kemajuan Kementerian Agama di wilayah Maluku Utara di berbagai aspek layanan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama. Di antaranya bagaimana mendorong layanan pendidikan Islam baik ada di madrasah maupun ada di sekolah-sekolah, baik pendidikan Islam maupun pendidikan Kristen, Katolik, dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana kemudian dapat mendorong peningkatan upaya layanan bimbingan masyarakat, baik masyarakat Islam di bawah program Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha maupun Konghucu. Nah, dan bagaimana kemudian untuk mewujudkan wajah Kementerian Agama Maluku Utara itu sebagai salah satu lembaga pemerintah yang konsen dalam membangun kemajuan. Inilah alasan mendasar kenapa saya harus ikut seleksi dan alhamdulillah bisa dapat. Oke.
Ya, berarti itu ada beberapa alasan mendasar dan kalau misalnya melihat tadi ada alasan mendasarnya tentu akhirnya timbul kebijakan-kebijakan. Ya. Nah, untuk Pak Kanwil yang memang baru dilantik beberapa bulan lalu, kira-kira ada tidak kebijakan-kebijakan baru yang mungkin akan dijalankan dari Kementerian Agama untuk masyarakat sekitar? Ya, baik. Tentu pasti ada kebijakan-kebijakan yang saya lakukan dalam melaksanakan tugas selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Maluku Utara. Secara tugas dan fungsi jelas di Kementerian Agama. Nah, langkah kebijakan itu bagaimana mendorong tugas dan fungsi Kementerian Agama itu bisa berjalan secara efektif dengan melakukan inovasi-inovasi tugas. Contoh, bagaimana madrasah itu dalam hal pengelolaan madrasah itu harus lebih cepat maju. Tentu ini harus ada kebijakan-kebijakan kita harus lakukan bersama dengan seluruh sivitas madrasah untuk memberi kemajuan. Demikian pula pada layanan-layanan baik di berbagai program. Perlu ada kebijakan yang harus kita dorong ke sana agar tugas-tugas pada masing-masing program itu dapat berjalan secara maksimal dan memberi kemajuan yang berarti. Ya. Tadi Pak Kanwil sudah menyinggung terkait dengan kebijakan di bidang pendidikan, apalagi itu termasuk dalam bidang pendidikan madrasah dan sebagainya. Sepenglihatan Pak Kanwil atau mungkin Pak Kanwil sudah mensurvei kira-kira sudah sampai di mana madrasah itu bergerak untuk melahirkan generasi-generasi yang ditargetkan. Ya, gitu. Memang sampai saat ini sebenarnya madrasah itu sudah menunjukkan jati dirinya dalam hal pengelolaan pendidikan. Artinya madrasah telah menelurkan orang-orang hebat saat ini. Tapi dengan tantangan yang ada saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dihadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan baru dalam dunia pendidikan kita. Yang tidak boleh tidak, kita harus berinovasi, mempersiapkan diri, bukan langkah-langkah untuk menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan saat ini. Agar madrasah itu tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Baik, berarti lagi-lagi ini terkait dengan tantangan zaman, teknologi informasi yang akhirnya membuat masyarakat itu terkhusus madrasah harus berinovasi biar menciptakan generasi yang ditargetkan. Baik, itu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan Pak Kanwil keluarkan. Kira-kira ada tidak kebijakan sebelumnya, Kanwil sebelumnya yang mungkin akan terus dilaksanakan atau dipertahankan atau mungkin nanti di renovasi untuk menjadi rancangan yang baru? Baik, memang kepemimpinan sebelum saya tentu juga ada kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan. Namun kebijakan-kebijakan itu tetap kita akan lanjutkan dengan berinovasi baru. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena tantangannya semakin cepat gitu. Kita tidak boleh berhenti pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa sebelumnya, tapi perlu berinovasi lagi, melakukan langkah-langkah penguatan ulang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama ini agar lebih cepat dan lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, berarti bisa disimpulkan bahwa Kementerian Agama nanti bisa menjawab tantangan zaman. Itu yang kita harapkan, kesiapan Kementerian Agama untuk menghadapi tantangan zaman. Baik di program pendidikan, Bimas Islam maupun haji. Apalagi saat ini haji lagi tren. Baru kemarin saya lihat ini saya juga menyinggung terkait dengan hal itu ya. Jadi Gusmen tiba-tiba mengeluarkan sebuah statement bahwa biaya keberangkatan haji akhirnya diusulkan naik menjadi 70%. Nah, hal ini tuh kemarin sempat saya baca, itu kan akhirnya terjadi timbullah kemarahan di masyarakat. Jadi mungkin ada mispersepsi dari masyarakat. Nah, di sini Pak Kanwil selaku pimpinan bisa mungkin secara tidak langsung bisa meluruskan terkait dengan mispersepsi tersebut. Sebenarnya yang dinaikkan tuh seperti apa 70% itu? Ya, baik. Memang ini sekali lagi saya perlu menggarisbawahi, belum ada keputusan pemerintah secara
belum ada keputusan pemerintah terkait dengan soal biaya haji di 2023. Yang ada saat ini adalah sebuah proses yang dilakukan Kementerian Agama melalui DPR RI dalam rangka pembahasan terkait dengan biaya haji tahun 2023. Karena ini sebuah proses, maka Kementerian Agama punya kewajiban mengajukan rancangan anggaran atau biaya terkait dengan biaya haji tahun 2023. Nah, kalau masyarakat melihat ini rancangan ini kenapa harus besar, maka ini semua semata-mata karena ada kenaikan beberapa biaya yang ada di luar negeri. Dalam hal ini adalah Saudi Arabia. Dengan naiknya biaya akomodasi, biaya konsumsi, transportasi darat di Arab Saudi, fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi di Armusna, Arafah, Mina, dan Muzdalifah, serta biaya transportasi angkutan udara Indonesia Arab Saudi PP. Nah, ini komponen-komponen ini yang kemudian membuat perhitungan biaya haji tahun 2023 naik. Baik. Nah, gitu. Jadi berarti sebenarnya ini rancangan tersebut berarti diusulkan untuk DPR RI. DPR RI. Bukan untuk masyarakat yang akan menunaikan haji. Iya, jadi nanti kalau DPR RI sudah setujui, maka itu menjadi dasar pemerintah mengeluarkan keputusan soal biaya haji. Nah, gitu. Jadi kepada masyarakat ya saya berharap berdoa selalu agar DPR bisa dapat menekan ini serendah mungkin, sehingga tidak boleh tidak itu menjadi acuan pemerintah dalam memberikan keputusan soal biaya haji. Berarti memang belum final ya, sahabat-sahabat. Ya, jadi masih diusulkan rancangannya terkait dengan keputusan-keputusan, nanti kita lihat selanjutnya. Ya, saya kira begitu. Ya, oke. Pak Kanwil, kita beralih ke topik selanjutnya, yaitu terkait dengan NU. Nah, kalau saya boleh tahu, Pak Kanwil sejauh ini berkontribusi aktif di NU ini sudah berapa tahun ya? Ya, saya sebenarnya sejak dahulu masih kecil itu sudah di NU karena bersekolahnya di pondok pesantren yang menjadi misi NU. Apa tuh pesantrennya? Nah, saya sekolahnya di pondok pesantren Al-Khairat selama 6 tahun. Waduh, berarti dari Sanawiyah? Iya, Sanawiyah Aliyah, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Ternate, ikut serta mendirikan namanya PMI. Wow, kader dong kader. Berarti. Jadi memang saya termasuk orang pertama yang memang masuk dalam PMI dan jadi pengurus sekretaris umum saat itu. Alhamdulillah dengan upaya serius kita saat itu, kemudian generasi berikut melanjutkan ini, dan alhamdulillah sampai saat ini banyak sekali kader yang lahir dari PMI yang kemudian berhasil dikaderkan di GP Ansar, Muslimah, dan sebagainya. Saya kira ada niat baik kita untuk menata NU, maka hasilnya pasti maksimal. Nah, karena pada generasi mendatang itu akan melanjutkan apa yang kita berikan kepada NU. Nah, gitu. Jadi berarti ini salah satu Abnaul Khairat. Iya. Jadi santri-santri Al-Khairat sebenarnya tidak perlu berkecil hati kalau sekolah di Al-Khairat, karena salah satu abna kita tuh udah jadi Kanwil nih. Iya, saya kira begitu. Ya, kita mencetak generasi-generasi terbaik juga. Jadi berarti dari Al-Khairat, PMI, kemudian lanjut ke NU. Baik. Secara Pak Kanwil yang akhirnya menjadi Ketua Tanfiziyah, melihat NU ini kan akhirnya mau menuju 1 abad, yang puncaknya itu kan di Februari. Secara umum, kira-kira Pak Kanwil melihat bagaimana kontribusi NU dari zaman dahulu hingga hari ini untuk Indonesia maupun dunia?
berbicara tentang kehadiran NU di Indonesia itu sangat menarik. Oke. Dari awal perjuangan para kiai kita meletakkan NU yang kemudian diikuti oleh generasi demi generasi sampai saat ini. Yang pasti dengan segala perjuangan NU yang sampai saat ini usianya sudah 1 abad, bukan sesuatu kemajuan yang ada ini bukan sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Tapi memang ini sebuah proses yang dilakukan sejak dulu dari generasi-generasi dengan mempersiapkan generasi NU menghadapi kemajuan bangsa dan menghadapi tantangan yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Nah, karena itu apa yang kita rasakan saat ini, dalam arti kemajuan NU yang kita rasakan saat ini, justru karena ini semua dari generasi ke generasi mencoba melakukan langkah-langkah bagaimana NU ini bisa jadi besar di Indonesia, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Nah, dan tentu ini menjadi PR yang besar bagi generasi-generasi berikut. Kita ingin bangsa ini ke depan tetap NU harus tetap mengawal untuk tetap menjadi bangsa Indonesia. Oke. Kalau melihat kontribusi NU dari dulu sampai sekarang itu kan memang sudah cukup banyak, apalagi di bidang kemasyarakatan, sosial, pendidikan dan sebagainya gitu. Nah, Pak Kanwil melihat NU secara politik itu bagaimana? Ya, jadi sebenarnya NU sekalipun berhasil mewujudkan PKB. Oke. Ya, PKB. Ya. Tapi bukan berarti bahwa NU itu tidak bisa kemana-mana. Banyak kader yang tidak hanya sukses dalam menata karir di PKB, tapi juga banyak juga yang berada dan sukses ikut membangun kekuatan-kekuatan di bidang yang lain, kekuatan-kekuatan yang ada di politik partai-partai politik yang lain, kan? Jadi NU itu menyiapkan kader untuk bisa di mana saja, gitu. Tidak hanya di PKB. Dan itu ternyata kelihatan. Nah, gitu. Berarti memang bukan hanya PKB ya, PKB. NU ditetapkan di situ. Ya. Oke, berarti memang pergerakan dari kader-kader NU ini sebenarnya harus sudah di berbagai lini. Di berbagai lini. Ya. Oke, baik. Pak Kanwil, untuk masa jabatan ke depan sebagai Ketua Tanfiziyah, nanti NU Maluku Utara sendiri itu nanti mau dibawa kemana? Ya, baik. Memang jabatan NU saat ini masanya 5 tahun. Ya. Saya punya keinginan kuat selama 5 tahun itu harus ada sesuatu yang berarti di NU. Contohnya? Nah, langkahnya seluruh kader-kader NU yang ada di Maluku saat ini harus mampu diberdayakan di berbagai aspek. Agar potensi ini bisa bermanfaat tidak hanya NU tapi juga kepada masyarakat yang lain. Nah, yang kedua, bagaimana kemudian NU Maluku Utara itu harus memiliki semacam kantor untuk menaungi semua orang, semua banon, semua lembaga yang ada di NU. Agar inilah tempat kita berkoordinasi, diskusi soal kemajuan-kemajuan NU. Dan yang ketiga, bagaimana kemudian kita harus mampu menyiapkan sumber pendanaan NU. Bagaimanapun NU harus memiliki kemandirian ekonomi untuk mendorong kemajuan. Kita tidak selamanya harus bergantung kepada orang lain, tapi saatnya kita harus berusaha menyiapkan fondasi usaha ekonomi untuk membangun NU ke depan.
Oke, Nah, berarti gitu. harus punya kemandirian, Punya kemandirian. ekonomi. Iya. Baik. Pak Kanwil sebagai pimpinan tertinggi dari NU, kemudian berarti ini kan melihat potensi-potensi kader-kader NU Iya. yang dari mahasiswa ya terutama, itu nanti membangun kader-kader yang intelektual, membangun kader-kader yang ditargetkan untuk masa depan NU itu seperti apa? Ya, jadi gini. NU ini memiliki banon dan lembaga-lembaga yang luar biasa. Oke. Nah, kaderisasi kita itu mulai dari tingkat SMA, mahasiswa sampai keluar perguruan tinggi. Ya. Yang bisa lari kepada GP Ansor, yang bisa lari ke Muslimat maupun yang lain. Inilah lembaga-lembaga yang disiapkan NU agar anak-anak NU itu jangan kemana-mana gitu. Kalau mau berkarir, mau mengembangkan jati dirinya, ada lembaga-lembaga di NU. Ya. Nah, sehingga kaderisasi kita itu selalu selalu bagus dengan melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi NU. Ya. Ya. Kalau kita melihat NU di daerah, NU di Maluku Utara dengan kader-kadernya yang ada, itu kan memang agak cukup berbanding jauh ya dengan kader-kader NU di Jawa, gitu. Nah, kira-kira surveinya Pak Kanwil itu melihat tantangan apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh kader-kader NU di daerah nih, sehingga kenapa kemajuan kita nih sungguh sangat lambat gitu dibandingkan dengan kader-kader di Jawa. Baik, memang gini, kita memang berbeda dengan kader-kader NU yang ada di Pulau Jawa. Jawa itu sudah matang soal NU-nya itu. Berbagai hal mereka sudah matang. Bicara ekonomi matang, bicara pendidikan matang, bicara apa semua matang di Jawa. Nah, beda dengan kita yang ada di Maluku Utara. Nah, semangat ke-NU-an ada di berbagai lapisan yang ada di semua institusi NU. Nah, tinggal bagaimana adalah mengembangkan pada hal-hal yang lain yang mendukung program NU ke depan. Bagaimana dengan pendidikan kita? Alhamdulillah hadirnya Unutara, kan gitu. Untuk lembaga pendidikan tinggi, sekalipun kita masih bertatih-tatih menuju kepada kesempurnaan, tapi paling tidak memberikan sebuah kebanggaan bahwa Maluku Utara telah memiliki Unutara. Nah, kedua, harapan kita kemudian adalah bagaimana mengembangkan hal-hal lain bidang dakwah, ekonomi maupun kesehatan. Kita saat ini lagi mencoba melakukan langkah-langkah koordinasi kerjasama, bagaimana kemudian NU bisa bergerak di kesehatan, bisa bergerak di ekonomi dan sebagainya. Baik. Baik, itu mungkin tadi beberapa yang ingin saya tanyakan ya, selaku sebagai Kak Kanwil, kemudian sebagai Ketua Tanfiziyah. Nah, mungkin sedikit penutup dari Pak Kanwil terkait dengan NU itu sendiri bagaimana untuk kader-kader NU di Maluku Utara. Baik. Nah, pertama saya himbau kepada seluruh kader NU Maluku Utara, kita tidak boleh mati. Oke. Sekali lagi, kita tidak boleh mati apapun tantangannya. Tapi mari bergandeng tangan, melibatkan diri dengan berbagai lembaga NU bersama dengan pengurus wilayah untuk bergerak maju. Bergerak maju pada berbagai aspek yang kita telah pikirkan untuk mendorong kemajuannya. Nah, kedua, semangat untuk membangun NU menjadi fondasi utama. Bahwa kita harus melakukan langkah-langkah terbaik, meletakkan segala sesuatu di saat ini yang kemudian bisa dikembangkan oleh generasi berikut. Nah, upaya ini memang butuh pengorbanan. Upaya ini tidak semudah membalikkan tangan karena tantangan kita besar, tapi kita harus memulai, tidak bisa tidak. Saya kira demikian. Oke, sahabat Santrilogi, itu tadi pembahasan singkat kita terkait dengan Kementerian Agama maupun dengan NU. Sebelum saya tutup, saya teringat
sebuah dawuh dari Pak Kiai Mas'ud. Beliau Iya. itu adalah ketua NU Tangerang Selatan. Ya, Ya, beliau bilang bahwa kader-kader NU itu harus berkhidmat di NU dengan ikhlas, karena kayu bakar NU itu hanya keikhlasan. Iya, Jadi semua kader-kader NU menuju 1 abad NU ini yang puncaknya di Sidoarjo ya, di Jawa Timur. Insya Allah kita dengan 1 abad ini mampu untuk terus meningkatkan keikhlasan kita untuk berkhidmat di NU, karena memang ini adalah salah satu jalan untuk mengembangkan Indonesia, yaitu melalui dengan ke-NU-an ini. Baik, itulah tadi perbincangan kita dengan Bapak Amar Manaf selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara sekaligus Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Provinsi Maluku Utara. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan masyarakat Maluku Utara ya Pak ya, termasuk dengan kenaikan harga biaya perjalanan haji yang kemarin sempat viral oleh Gusmen. Nah, alhamdulillah itulah tadi perbincangan singkat kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.